Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arjun Rawapi dari kelas 3 D4 Elektronika A dan dengan NRP 21226002. Di sini saya akan menjelaskan tentang square wave generator. Apa sih sebenarnya square wave generator itu? Square wave generator merupakan sebuah rangkaian atau perangkat yang dirancang untuk menghasilkan gelombang persegi atau square wave. Gelombang persegi ini memiliki karakteristik utama yang berupa dua level tegangan tetap yang bergantian secara periodik, yaitu ada sebuah tegangan tinggi atau tegangan high dan tegangan low dengan waktu naik dan waktu turun yang sangat singkat. Kemudian proses square wave ini untuk menghasilkan sinyal square wave ini dengan frekuensi tertentu, misalnya untuk memperhatikan pada gambar ini, yaitu frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Periode atau waktu untuk membentuk satu sinyal persegi sempurna sama banyaknya dengan titik nilai yang dikeluarkan atau N yang dikalikan dengan cara antara periode sampling. Periode sampling merupakan eh, itu yang menunjukkan seberapa cepat prosesor memberikan nilai baru pada waktu berikutnya. Kemudian pada praktikum yang dilakukan, pada praktikum ini kami menggunakan sebuah modul yang eh, DSK 6416 ya, dengan memberikan sebuah program dan untuk melihat hasil dari program tersebut itu dapat dengan menggunakan sebuah oscilloscope dan memberi sebuah sinyal input dengan menggunakan function generator. Itu pada function generator itu dapat dengan memasukkannya di daerah sini ya, line in dengan memasukkan function generator di daerah line in. Dan untuk sebuah oscilloscope-nya dapat dengan menggunakan di sini line out-nya. Kemudian nilai N ya, pada program yang diubah yaitu nilai N. Karena nilai N ini menentukan banyak titik sampel yang diperlukan untuk membentuk satu periode sinyal persegi. Nilai N didapatkan dengan menggunakan rumus frekuensi sampling per frekuensi input, dan pada praktikum yang dilakukan nilai frekuensi sampling yang digunakan yaitu 16 kHz, dan di mana di sini pada program frekuensinya merupakan 16 kHz. Kemudian apa sih pengaruh nilai N itu? Nilai N itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi sinyal yang dihasilkan. Jika semakin kecil nilai N, maka semakin tinggi frekuensi sinyal yang dihasilkan. Namun, konsekuensinya yaitu jumlah titik sampel dalam satu periode menjadi lebih sedikit, sehingga mengurangi ketajaman dan kejelasan sinyal persegi karena transisi antara level tinggi dan rendah itu kurang terwakili dengan baik. Kemudian sebaliknya, jika nilai N lebih besar, maka jumlah titik sampel meningkat dan memungkinkan pembentukan sinyal persegi yang lebih tajam dan jelas. Kemudian ini merupakan data praktikum yang yang telah kami dapatkan. Kemudian pada ini yang kemarin pertama yaitu merupakan frekuensi dengan frekuensi input yaitu 1 kHz, dan pada oscilloscope ini eh, berukur 1,29. Kemudian sini 2 kHz ya, pada oscilloscope 2 kHz ya, hampir mendekati ya 2 kHz. Kemudian pada ini frekuensi inputnya yaitu 4 kHz dan frekuensi pada pengukuran oscilloscope yaitu 3,99 kHz ya, hampir mendekati juga. Kemudian di sini juga hampir mendekati ya, di mana frekuensi yang diinputkan oleh function generator yaitu 8 kHz dan terukur oleh oscilloscope 8 kHz juga. Kemudian di sini merupakan yang paling bagus karena frekuensi yang diinputkan oleh fase generator yaitu 500 Hz dan terukur pada oscilloscope juga 500 Hz dan bentuknya juga bagus. Kemudian di sini frekuensi yang diinginkan 200 Hz dan terukur oleh oscilloscope yaitu 200 Hz. Dan di sini juga frekuensi yang diinginkan 40 Hz dan frekuensi pengukuran pada oscilloscope ya juga sebesar 40 Hz. Kemudian di sini karena yang dicari tadi nilai N, kemudian untuk mencari nilai N yang dimasukkan ke dalam sebuah program tadi, yaitu dengan menggunakan rumus tadi yaitu frekuensi sampling per frekuensi input. Di mana frekuensi sampling ini sudah ditentukan yaitu
16 kHz. Nah, per frekuensi inputnya yaitu 1000, kamu dapatkan hasil 16. Lalu 16 ini dimasukkan ke dalam program. Kemudian untuk eh, hasil yang menurut saya itu bagus, yaitu pada frekuensi 500 Hz, karena pada frekuensi ini juga memiliki transisi yang jelas dan bentuk gelombang terlihat cukup persegi dan tanpa rounding yang signifikan dan tidak ada distorsi yang mencolok. Frekuensi hasil pengukuran yaitu 500 Hz yang sesuai dengan dari frekuensi input juga. Kemudian frekuensi hasil output yang menurut saya paling buruk yaitu pada frekuensi 40 Hz. Yaitu mengapa? Karena merupakan sinyal yang paling buruk ya pada data yang saya dapat. Itu karena bentuk gelombang yang dihasilkan itu jauh dari bentuk persegi dan transisi antara level tinggi dan rendah terlihat lebih lambat dengan sudut yang membulat ya. Kemudian kesimpulan dari percobaan ini menunjukkan bahwa sinyal persegi yang dihasilkan oleh board DSK6416 ini mengalami perubahan bentuk seiring dengan peningkatan frekuensi. Pada frekuensi rendah, yaitu 40 Hz hingga 500 Hz, sinyal masih terlihat jelas dengan dua level amplitude yang konstan. Namun ketika frekuensi naik ke 1 kHz atau lebih, sinyal mulai terdistorsi dan menjadi lebih halus menyerupai sinyal sinusoidal. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.